Mata Duolo Topot Silita, Rumah Literasi Gorontalo. Oke, tentunya bersama saya Zen. So, teman-teman sekalian, pada malam minggu yang berfaedah saya bilang, karena malam minggu kali ini kita akan mengupas habis seputar informasi beasiswa. Nah, beasiswa apa itu? Oke, jadi perkenalkan, malam hari ini saya sudah bersama salah seorang expert. Say hello Kak Jufri. Halo. Oke, jadi informasi dari teman-teman sekalian, Kak Jufri ini adalah salah satu penerima beasiswa yang saat ini memang sangat banyak peminatnya di baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, Kak Jufri mungkin bisa kasih informasi dong seputar beasiswa apa sih yang Kak Jufri sementara apply saat ini? Okay. Nah, terima kasih. Jadi beasiswa yang saya apply itu yaitu beasiswa pendidikan Indonesia. Dibawa dari Kemendikbud Ristek Dikti. Oke. Nah, tapi untuk pendanaannya itu masih melalui LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Okay. Seperti itu Kak Zen, tapi di bawah naungan dari Puslabdik itu sendiri. Okay. BPI ya, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ya. Nah, itu gimana sih untuk mengapply si beasiswa itu Kak Jofri? Mungkin bisa sharing ke teman-teman juga atau dibagi ke teman-teman gimana sih untuk beasiswa tersebut gitu. Nah, kalau beasiswa tersebut banyak jenisnya ya. Oke. Bukan ya, jadi mulai dari beasiswa S1, S2 sampai S3 ada semua ya. Untuk BPI itu? Ya, untuk BPI. Jadi misalkan untuk beasiswa S1 terdapat prestasi talenta. Oke, ada prestasi talenta nih. Kemudian tapi itu berlaku juga untuk S2 sama S3, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terus ada prestasi akademik itu sendiri. Oke, prestasi akademik yang kedua ya, oke. Nah, ini juga berlaku untuk yang mahasiswa calon mahasiswa sama yang ongoing. Oke. Gitu. Nah, terus ada beasiswa S2, khusus S2 sama S3 itu ada beasiswa calon dosen atau dosen. Nah, perguruan tinggi akademik. Oke. Seperti misalkan yang universitas yang udah negeri kayak gitu. Nah, terus ada lagi beasiswa apa ya? S2 calon dosen atau dosen perguruan tinggi vokasi. Oke, untuk vokasi berarti untuk lebih ke kampus-kampus ini ya. Politeknik misalkan ya, kayak gitu. Oke. Nah, terus ada beasiswa S2 sama S3 double degree. Double degree, oke. Terus ada beasiswa apa ya? Pelaku budaya. Terus ada beasiswa apa lagi ya, saya lupa. Guru untuk guru sama guru-guru yang guru normal, misalkan ada guru fisika dan lain sebagainya. Terus ada khusus untuk guru vokasi. untuk guru kejuruan. Kejuruan. Oke. Seperti itu Kak. Jadi informasinya untuk beasiswa tersebut, beasiswa pendidikan Indonesia, itu ada banyak jenisnya teman-teman sekalian. Jadi untuk saat ini gimana prosesnya? Apakah masih mohon maaf nih, misalkan untuk beasiswanya masih dibuka pendaftarannya kah? Atau bagaimana Kak Jufri? Udah ditutup semua. Oh, udah ditutup semuanya. Jadi itu hanya setahun sekali dibuat. Oke, Kak Jufri, pertanyaan selanjutnya, mungkin Kak Jufri bisa kasih info nih ke teman-teman sekalian, bagaimana sih Kak Jufri awal mula untuk mengapply si beasiswa tersebut? Karena ini untuk pribadi saya maupun teman-teman sekalian pasti penasaran kan. Wah, beasiswa pendidikan Indonesia itu yang kayak gimana sih? Namanya beasiswa pendidikan Indonesia. Wah, ini gimana nih? Coba diceritain sedikit. Nah, awalnya ini saya nggak tahu ya beasiswa ini. Terus diperkenalkan sama dosen saya, Bapak Kajur Fisika, Bapak Abdul Wahidin Nuai. Oke, terima kasih Bapak Abdul Wahidin. Terima kasih Pak ya. Karena dia memperkenalkan, terus saya googling ya. Saya searching apa yang menjadi persyaratannya, apa yang harus saya siapkan, seperti itu. Misalkan salah satu yang penting itu LOA ya, letter of acceptance, ya, atau surat penerimaan di kampus. Jadi kita harus diterima dulu di salah satu kampus. Nggak ternama sih, maksudnya kampus yang apa ya, berarti yang terdaftar di Kemendikbud, yang kerjasama dengan Kemendikbud. Berarti tahapannya itu Kak, berarti kita update dulu, mendaftar dulu di kampus universitas tujuan kita. Kemudian setelah mendaftar baru kita apply-nya ke beasiswa untuk lanjut administrasinya. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalkan kita sudah mengapply kan, kita sudah mendaftar nih kan, misalkan bisa jadi dua nih, misalkan kita mendaftarkan misalkan di universitas kita lolos, kemudian beasiswanya mohon maaf tidak lolos, atau yang kedua
kita daftar beasiswanya lolos tapi universitasnya tidak lolos. Nah, itu kira-kira bagaimana Kak Jofri? Nah, jadi kalau untuk mendaftar, kalau menurut saya kita harus lolos dulu ya. Kalau misalkan yang nggak lulus, otomatis untuk mengapply beasiswa juga nggak memenuhi standar ya, nggak memenuhi persyaratan yang telah dibuat. Selain dari LOA itu sendiri, persyaratan umum seperti transkrip, ijazah, apalagi ya KTP, BPJS Yang umum ya, ya. gitu. Oke. Nah, kalau untuk substansinya itu misalkan yang punya rekomendasi dari akademisi kampus. Berarti harus punya rekomendasi dulu Ya. nih. Oke. Terus membuat proposal research sama satu lagi personal statement. Nah, ini tidak memiliki tahap wawancara beasiswa tersebut. Oke, jadi teman-teman sekalian nih, jadi untuk beasiswa pendidikan Indonesia ini tuh nggak ada seleksi untuk wawancara Ya, sama ujian psikotes mungkin ya. Nggak ada. Jadi lebih ke persyaratan administratif sama substansinya saja. iya seperti itu. Oke, wah Nah, keren. tapi yang ini Kak Zen, saya sangat bersyukur karena untuk di buku panduan yang saya baca kan dimintai TOEFL. Oke. Nah, berhubung pas mau upload ya, mau ngupload berkas untuk TOEFL-nya nggak ada. Oh iya. Jadi berhubung saya juga belum melakukan tes TOEFL ya, sangat-sangat bersyukur dengan beasiswa tersebut. Nah, teman-teman sekalian nih, kalau misalkan kan banyak tuh teman-teman, misalkan salah satu juga saya yang misalkan takut untuk mendaftar beasiswa itu karena dikarenakan TOEFL ada persyaratannya TOEFL dan lain-lain. Nah, ini sudah diberikan kemudahan nih, Kak Jofri sudah kasih bocoran sedikit bahwa ketika BP ini tuh nggak terlalu mempersyaratkan TOEFL. Nah, teman-teman sekalian jadi aman nih gitu kan. Nah, tapi itu kuotanya dibatasi ya Kak Jofri. Untuk S2-nya berapa kuota untuk untuk apply si beasiswanya? Oke, kalau untuk beasiswa yang jenis-jenis yang lain saya nggak tahu ya. Kalau untuk saya sendiri yang S2 calon dosen perguruan tinggi akademik untuk seluruh Indonesia itu hanya 100. Untuk S2. Ya. Oke. Untuk Dan S3-nya untuk S3? 850 kayak gitu. Wah, nah jadi teman-teman nih informasi lagi ya. Jadi meskipun pendaftarannya atau prosesnya bisa dibilang lumayan mudah, tapi yang diterima juga kuotanya hanya sedikit. Jadi emang tergantung kemujuran ya sebenarnya, tergantung kemujuran. Nah, Kak Jofri, mengenai beasiswa itu sendiri saat ini gimana? Misalkan sudah jalankah untuk atau gimana sih apply-nya sudah mulai di saat ini ya, lebih ke untuk beasiswanya itu misalkan untuk pendanaannya sudah seperti apa atau sudah gimana? Kalau untuk sekarang sudah mulai proses pencairan tapi masih bertahap. Pencairan ya? Iya, alhamdulillah. Nah, ini sekedar informasi ya buat teman-teman. Jadi beasiswa BPI itu yang didanai itu fully funded. Fully funded. Iya. Wow, jadi mulai dari tiket pesawat, dari biaya bahkan biaya kedatangan kita sekitaran ya di atas lumayan lah. Terus biaya hidup bulanan udah ada, terus biaya tesis, biaya penelitian, biaya seminar, biaya jurnal, bahkan sampai biaya-biaya kos dan lain sebagainya itu udah ditanggung semua. Wah, gila, ini keren banget. Nah, ini yang paling saya tunggu-tunggu nih beasiswa dananya tunjangan buku. Wah. Jadi bisa dikasih bocoran nggak sih itu untuk biaya tunjangan buku itu berapa? Di atas dari 8 ya. Wah, gila. Hanya untuk biaya tunjangan buku itu sampai mencapai 8 lebih. So, Kak Jofri, mengenai kampus tujuan nih, kalau misalkan tadi kan dengar informasi bahwa kita mendaftar dulu di kampus tujuan, bisa disebutin gak sih kampus tujuan apa yang Kak Jofri masuk atau daftar? Nah, kalau kemarin kan saya ngambilnya itu targetnya ada 3. Oke, ada 3 bukan nih. target. Jadi harus salah satu itu harus saya diterima. Oke. Jadi salah satunya itu kampus ITB yang sekarang alhamdulillah saya sudah diterima di kampus tersebut. Jadi Kak Jofri ini teman-teman sekalian mahasiswa S2 pasca sarjana di Institut Teknologi Bandung. Gila gak tuh, keren banget dengan beasiswa BPI ya, fully funded lagi. Gila gak tuh, teman-teman sekalian jadi wajib nih misalkan untuk cari-cari informasi, nanti saya kasih kontaknya Kak Jofri ya untuk selanjutnya. Oke, nah Kak Jofri, kenapa memilih ITB? Nah, gini, kemarin kan tiga pilihan, ada Universitas Negeri Malang, ada apa lagi UGM ya, sama ITB. Jadi targetnya itu lulusnya di antara UGM sama ITB ya. Dan alhamdulillah
dari 3 kampus ini kami berdiskusi. Ada beberapa teman saya juga di laboratorium yang melanjutkan studi. Jadi kami sepakat untuk melanjutkan di ITB karena satu, untuk TOEFL-nya itu ditangguhkan. Oke. Jadi bukan menjadi syarat masuk. Jadi menurut saya itu salah satu keuntungan dari saya karena belum melakukan tes TOEFL tersebut. Nah, terus untuk tes TPA-nya juga masih ditangguhkan. Jadi untuk tesnya hanya untuk jurusan kita saja kayak gitu. Oke. Memilih ITB kayak gitu karena kalau menurut saya ITB ya siapa yang nggak kenal ITB ya. Oke. Bukan sombong ya. Oke. Tapi ya semua orang pasti tahu ITB. Jadi kalau saya melihat dari searchingan saya bahwa ITB itu fasilitas laboratorium itu sangat lengkap ya. Jadi dapat membantu saya dalam riset yang akan saya lakukan di ITB, membantu dalam proses pelaksanaan tesis saya kayak gitu Kak Zen. Wah, keren banget. Iya. Keren banget, gila nggak tuh anak pasca sarjana Institut Teknologi Bandung. Nah Kak Jofri nih, ngomong-ngomong mengenai kampus tujuan, saat ini gimana sih, udah mulai jalan kah perkuliahannya atau gimana? Udah mulai dari bulan kemarin ya tanggal 23 itu serentak kuliah. Oh, udah mulai kuliah berarti. Jadi udah masuk minggu keberapa ya? Minggu kelima atau keenam. Terus untuk berarti masih kuliah daring saat ini ya? Masih online daring, ya? Oke. Nah, rencana untuk nanti kuliah offline-nya itu gimana? Atau misalkan selama kuliah hanya daring saja atau gimana Kak Jofri? Nah, kemarin saya sempat buka akun Instagram dari ITB itu sendiri. Dia telah mengumumkan bahwa mulai akhir September ini akan diadakan kuliah luring. Tapi masih dalam proses bertahap kayak gitu. Jadi misalkan dari sekitar berapa ya? Misalkan ya 10.000 mahasiswa untuk bulan September ini. Berapa mahasiswa dulu, 1.000-an atau 2.000-an. Berarti bertahap ya. Tapi untuk daring semua itu berlaku di bulan September, November, 3 bulan ke depan kayak gitu. Oke, sip. Nah, kita kembali ke, kalau misalkan tadi nih, ini udah kita tahu kan Kak Jofri mahasiswa di kampus mana gitu kan. Kita kembali ke informasi beasiswa tadi nih Kak Jofri. Tahapannya untuk dapat beasiswa itu gimana? Misalkan ada rentang waktunya kah? Atau misalkan berapa lama waktu yang Kak Jofri butuhkan untuk dapat informasi bahwa Kak Jofri lulus untuk seleksinya gitu? Bisa dikasih informasi nggak sih sama teman-teman? Nah, kalau untuk pendaftarannya itu biasa dibuka di awal bulan Juni. Awal bulan Juni? Bulan Mei, sorry ya. Oh, bulan Mei. Bulan Mei. Okay, penutupannya itu tanggal 30 Juni kemarin. Nah, jadi setelah saya dinyatakan lulus kampus di tanggal 11 Juni, saya langsung mendaftar. Langsung melanjutkan pendaftaran ke beasiswanya. Oke. Kayak gitu, dan untuk menunggu hasilnya itu harus sebulan lagi. Untuk jadi beasiswanya? Jadi dari mulai tanggal 30 sampai tanggal 31 Juli. Dan akhirnya kita di PHP-in. Beasiswanya itu keluar nanti hasilnya tanggal 1 Agustus kayak gitu. Oke, jadi harus banyak bersabar ya untuk mungkin terlalu banyak terlalu sengit untuk personal statement kita dan proposal research kita yang harus diterima kayak gitu. Nah, Kak Jofri mengenai tadi kan Kak Jofri sudah kasih informasi nih, misalkan apa-apa saja yang dibiayai kan untuk ininya, misalkan untuk fully fundednya gitu kan. Nah, saya ingin bertanya Kak Jofri mengenai tingkat kesulitan yang Kak Jofri dapatkan untuk, kalau misalkan tadi kan kita sudah tahu kan, misalkan dia prosesnya memang lumayan mudah ya, apalagi hanya ada 2 proses saja, hanya proses seleksi administratif, yang sama kedua substansi. Ya. Tapi pasti ada kesulitan juga kan. Nah, itu kira-kira apa Kak Jofri? Nah, kalau untuk kesulitannya itu pas membuat proposal research sama personal statement. Jadi itu harus mikir keras, ditanyakan rencana tesisnya itu kayak apa. Nah, teman-teman sekalian nih yang nanti wajib nonton ya, biar nanti teman-teman yang rencana untuk maaf nih Kak Jofri, untuk yang punya rencana mau lanjut ke ITB nanti bisa dengar dari podcastnya kita nih malam hari ini apa-apa saja yang perlu untuk nanti kita siapin gitu berkas-berkasnya. Oke, lanjut Kak Jofri. Nah, di rencana studi itu terdapat lagi substansi-substansi yang harus kita penuhi. Misalkan mengapa mengambil kampus tersebut. Terus apa kontribusi yang akan Anda lakukan ketika selesai studi terhadap kampus asal yang merekomendasi. Nah, terus selain kuliah apa yang Anda akan lakukan dan lain sebagainya kayak gitu. Untuk
rencana studinya semester 1 ngambil mata kuliah apa, berapa SKS harus ditulis di rencana studi kayak gitu. Tapi untuk biaya enggak. Oke, jadi cuman lebih ke apa ya? Ke rencana studi kita saja. Oke, kayak itu gitu. saja. Jadi nggak terlalu misalkan nonton yang seperti apa begitu kan. So, kayaknya ini informasi beasiswa yang sangat menarik, sangat menarik ya teman-teman. Jadi ya saya mau tanya, kalau misalkan untuk yang Gorontalo itu sendiri Kak Jofri nih, itu untuk jurusannya Kak Jofri nih, Iya. berapa orang yang misalkan lulus untuk mendaftar ke beasiswa tersebut? Nah, kalau dari fisika ya, dari Fakultas MIPA ya. Oke. Fakultas MIPA sepengetahuan saya 4 orang. 1 dari matematika, terus 3-nya dari fisika. Salah satunya dosen saya itu yang merekomendasi, alhamdulillah. Beliau juga lanjut S3. Oke. Terus yang satu lagi pengajaran fisika dan saya S2 fisika Sama juga di ITB. Jadi semua Wah. kita ITB, sepakat di Jadi ITB. 4 orang yang lulus dari Gorontalo itu semuanya anak-anak ITB ya? Iya, kayak Wah, ini gila keren. Tapi nggak tahu juga ya kalau yang Gorontalo di fakultas-fakultas lain itu ada, saya nggak tahu. Jadi yang spesifik cuma ke fakultas MIPA. kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan nih ya, insya Allah kita doain Kak Jofri nanti insya Allah berangkatnya sehat-sehat sampai pulang juga nanti. Amin. Pulang nanti apa yang bakalan dikasih kontribusi, apa yang bakalan dikasih untuk anak-anak RLG nantinya? Basically-nya untuk beasiswa itu sendiri. Nah, jadi untuk sekarang bukan nanti saya harus tunggu Oke. saya balik ya. Siap. Mulai dari sekarang kan rata-rata anak RLG itu berteman dengan saya di Instagram. Jadi di Instagram itu saya sering bagikan informasi tentang beasiswa. Bisa juga saya sering nge-share di grup kita ya. Oh, share di Ya grup. kan? Iya, benar-benar sip. Jadi salah satu kontribusi yang akan saya misalkan selesai studi, mungkin saya bisa mengabdi di sini karena saya mengambilnya konsentrasi fisika nuklir sama biofisika, tapi biofisika itu include sama fisika medis. Mungkin kalau di RLG nanti dibuat klinik atau apa Wah, jadi sudah punya. Ya, saya bisa sip, membantu di situ, terjun di situ. Nah, teman-teman sekalian nih, jadi misalkan ada yang mau tanya-tanya seputar informasi mengenai beasiswa pendidikan Indonesia itu sendiri, nanti kita share untuk informasinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Kak Jofri. Oke. Mengapply si beasiswanya itu ke tingkat kesulitan tadi kan Kak Jofri sudah bilang hanya sekitar 100. Iya. Tapi gimana trik sama tipsnya untuk kita dapat beasiswa itu? Kalau tips and trick itu kita kuatkan saja di rekomendasi. Rekomendasi saja. Rekomendasi akademisi, Oke. sama personal statement yang kita akan buat, sama rencana studi. Nah, di rencana studi research yang akan kita buat, tesis yang akan kita buat itu apa? Kayak gitu. Itu yang harus kita harus kita maksudnya kuatkan sampai Puslapdik itu memilih kita sebagai penerima. Nah, kalau untuk Lebih ke alasan kenapa mereka mau menerima kita kayak begitu. gitu. Oke. Nah, kalau untuk rekomendasi dari kampus itu cari sebanyak-banyak. Kalau kemarin saya 3 rekomendasi dari Bapak Kajur, Ibu Kaprodi Fisika, sama Kepala Laboratorium Fisika. Oke. Dan yang paling penting adalah di personal statement. Jadi kalau menurut saya personal statement itu pengganti dari tahap wawancara. Jadi di situ kita berbicara tentang diri kita apa adanya. Kayak gitu Kak Zen. Oke, terima kasih. Nah, Kak Zof mau tanya lagi dong. Misalkan ada nggak di situ persyaratan, misalkan mohon maaf nih, namanya kan kita mengapply beasiswa, pasti kan ada ditentukan juga, mohon maaf, IPK. Ya. Nah, itu ditentukan nggak misalkan tingkatannya harus 3, berapa atau misalkan bagaimana? Ya. Oke, bisa di. Kalau untuk IPK standar doktor 3,50 Untuk wajib. doktor ya, untuk S3 berarti. Kalau untuk S2-nya 3,25 Kak. Itu udah, wah ini lumayan sangat mudah ya. mudah ya. Nah, sangat mudah untuk mengapresiasi beasiswa pendidikan Indonesia. Next, selanjutnya, kenapa memilih BPI, beasiswa pendidikan ya? Indonesia? Iya. Karena gimana ya, waktu si Bapak rekomendasi langsung BPI Kaprodinya. gitu ya. Saya kan nggak nyari-nyari, nggak searching tentang beasiswa, karena waktu itu 2000 berapa ya? Kemarin 2020 tahun ini kemarin, ya, 2021. Oh, 2021. Iya, bulan Mei kemarin. Saya itu belum ada niat untuk melanjutkan S2 ya, karena itu salah satu pandemi, nggak mau jadi angkatan Covid ya. Oke. Dari gitu. Iya. Terus
udah dikenali beasiswa BPI, ya udah ikut aja. Tapi setelah saya searching wah ternyata banyak loh beasiswa yang ini. Tapi intinya sama, kita di fully funded kayak gitu. Berarti modal nekat dulu nih Ya, daftar. modal nekat. Oke, bagaimana tanggapan keluarga? Tapi sebelumnya misalkan udah sempat komunikasi nggak belum misalkan sama keluarga? Misalkan tadi kan katanya kan belum ada niatan kan, jadi belum kepikiran untuk melanjutkan. Terus tiba-tiba daftar itu udah ditahu orang tua atau gimana? Itu karena kan orang bilang kan restu orang tua, restu orang terdekat itu kan sangat dijabah oleh Allah. Itu gimana tuh? Nah kemarin waktu mau daftar S2, mau daftar kampus ya, saya nggak ngomong ke orang tua gitu. Oke. Ya jadi main daftar aja, tapi pas mau tesnya itu baru ngomong, mah pak mohon doanya ya, mau tes apa ya, tes untuk masuk kampus. Baru ibu saya tanya, mama saya tanya kayak gini, kampus apa? ITB. Wah gila, katanya gila kayak gitu ya, karena kan ya tahu untuk masuk di kampus ITB itu ya sangat susah, apalagi basicnya saya hanya pendidikan fisika, terus yang saya ambil ini jurusan yang murninya Fisika murni. ya, Oke, wow. Jadi orang tua kaget aja, tapi udah tetap direstui. bismillah ya, tetap udah direstui. Bismillah aja. Berarti emang wah gila ini anak nih. Jadi oke, Modal jadi nekat aja. oke, jadi teman-teman sekalian juga itu salah satu bekal kita, modal nekat dulu nih. Modal nekat dulu untuk nanti pokoknya bismillah aja dulu lah, kita berusaha aja dulu. Misalkan kedepannya misalkan lulus atau enggak lulus itu urusan nanti, yang penting kita udah berusaha. Nah Kak Jufri, untuk sebelum misalkan udah mendaftarkan pas nyatakan lulus, udah misalkan mau mohon maaf nih, informasi lagi selanjutnya nih, misalkan untuk administrasi biayanya itu gimana? Kan sebelum, karena beberapa waktu kemarin kan saya sempat update mengenai beasiswa. Karena beasiswa itu kan ketika misalkan kita mendaftar langsung nyatakan lolos itu kan tidak langsung serta-merta langsung diberikan. Nah itu gimana tahapannya itu Kak Jufri, bisa dijelasin gak sih? Nah kalau Informasi ke teman-teman juga. Ya, kalau kemarin saya daftar dulu ya, udah masuk kampus, terus karena pengumumannya harus di tanggal 31 bulan Juli, terus untuk pembayaran biaya BPP ya, Oke. atau SPP ya kalau biasa dikenal dengan itu. Wow. Oke. Jadi Oke, untuk oke, SPP dari ITB itu sendiri untuk S2 13,5 juta. Wah gila, 13,5 Jadi saya juga kaget loh, asli. juta. Iya. Satu semester. Satu semester ya 13,5. Oke. Jadi pas mau nyampein ya pembayaran BPP itu tanggal 28 Juni sampai tanggal 3 Juli. Oke. Nah, terus belum ditahu kita ini lulus apa ya, beasiswa atau tidak ya. Terus lagi. Jadi pas cetakan lulus kampus udah mau, mohon maaf nih, udah mau seleksi administrasi ya, untuk penyelesaian sama administrasi. itu tes tulisnya. Tes tulis itu belum menyatakan lulus dari beasiswa nih. Belum. Oke. Nah jadi harus untuk misalkan ketika sudah dinyatakan lulus di kampus ya, kita harus tanggulangi dulu untuk yang pertama kali. Berarti pakai uang pribadi dulu Ya, gitu. Oke. kayak gitu. Nah berhubung pada saat itu saya memang nggak punya duit, nggak punya uang, iya, oke. seriusan. Jadi teman-teman nih ini bisa jadikan bahan modal cerita nekat. yang buat kita. Oke. Ya modal nekat saja kajian ya. Jadi udah mikir ya tanggal 28 udah dekat ya, harus bayar BPP. Terus saya langsung ngambil apa ya, job di tempat-tempat yang jauh. Wah. Seperti di apa ya, kemarin yang saya ambil di Batu Daah. Itu dari ngapain? kota ya, untuk memberi bimbingan olimpiade. Wah, Kayak gitu. Jadi harus kerja keras ya. Karena mau bayar 13.500.000 ini bukan hal yang sedikit ya. Oke. Nah, terus saya baca lagi di website dari Kampus ITB tujuan, katanya bisa untuk melakukan penyicilan BPP. Nah, jadi saya mengajukan untuk penyicilan terlebih dahulu sebelum saya meminta bantuan sama orang tua saya ya. Karena sekarang kan malu ya, udah kerja kok lagi minta duit. Lagi. Ya, Oke. kayak gitu. Jadi udah melakukan
pengajuan penyicilan, nah udah di ACC. Saya ngambil 3 kali. Nah, untuk informasi juga buat teman-teman di ITB itu nggak harus bayar sekaligus 13 juta ya, Oke, full. Jadi bisa dikasih pilihan 2 kali penyicilan atau 3 kali kayak gitu. Kalau untuk 2 kali 50%, untuk 3 kali 40%, 30% sama 30% kayak gitu. Wah, Kak Zen. gila. Tapi mohon maafnya Kak Jov, itu misalkan untuk penyelesaian administrasinya apakah hanya semasa pandemi COVID ini atau misalkan bagaimana, atau sebelumnya juga prosesnya seperti itu, atau seperti bagaimana sih? Kalau kemarin itu karena dampak dari COVID. Oke. Ya, jadi ITB memberikan kemudahan ya Oke. buat para Mahasiswa untuk yang baru daftar di ya, situ. kayak Oke. gitu. Nah terus gini Kak Zen, pas mau ngomong ke orang tua ya, Oke. Nah ini menarik nih kayaknya. udah nelpon terus, mah tanggal 28 sampai tanggal 3 Juli itu mau bayar SPP. Tapi belum bicara nominalnya berapa. Terus oh iya bayar aja. Kayak gitu. Jadi orang tua mikirnya kamu punya duit Ya gitu. kayak gitu. Oke. Nah terus mah tapi beasiswanya 13.500.000. Biayanya? Sorry. Biayanya. Biayanya Oke. 13.500.000. Terus seketika ditelepon itu Henning. Henning terus langsung mikir, ya Allah mungkin orang tua saya juga belum ada duit dan lain sebagainya. Nah tapi langsung saya ceritakan ke orang tua saya bahwa saya telah mengajukan penyicilan. Jadi untuk itu saya mohon saja untuk bapak atau ibu, mama atau papa saya ya kayak gitu, bantu saja di cicilan pertama itu. Jadi cicilan pertama kalau 40% dari 13,5 juta 5.400.000. Kurang lebih segitu. Ya, terus ibu saya ya udah. Terus gimana kalau misalkan nanti kita nih manusia belum tahu apakah mau lolos atau tidak? Ya, itu dipertanyakan sama orang tua. Ya. Oke. Terus saya langsung begini aja mah, minta doa restu sama mama maupun papa. Insya Allah doakan mau lulus beasiswa, dan uang yang saya pinjam ke orang tua itu saya akan kembalikan, dan itu saya jadikan sebagai nazar saya, dan banyak nazar yang saya lakukan untuk beasiswa tersebut. Dan orang tua saya mengiyakan, dan alhamdulillah sampai sekarang kayak Oke, nanti teman-teman sekalian bahwa untuk mengapply beasiswa ini Kak Jofri itu juga butuh perjuangan, butuh kerja keras juga ya. Restu yang paling utama, karena mau bagaimanapun kita tetap orang tua ya. Oke. Jadi terima kasih banyak nih Kak Jofri udah sharing mengenai informasi beasiswa. Untuk semuanya detail-detailnya dari informasi beasiswa, bagaimana cara masuknya, cara misalkan, berarti kalau misalkan untuk BP itu sendiri kita mendaftar dulu berarti ya. Jadi kita mendaftar kampus dulu. Harus dapat ya, harus diterima dulu di salah satu kampus. Baru kita melanjutkan untuk proses pendaftaran beasiswanya itu dia. Tapi 50-50 dong, belum bisa kita pastikan apakah beasiswa ini bakalan diterima atau tidak gitu kan. Tergantung bismillah aja. Oke. Wah, saya ucapkan terima kasih banyak nih Kak Jofri udah sharing malam hari ini mengenai informasi beasiswa bukan hanya ke saya tapi lebih ke teman-teman juga sekalian. Untuk anak-anak muda, ini adalah salah satu teman kita nih yang berprestasi tentunya, yang sangat membanggakan nantinya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Kak Jofri atas waktunya. Terima kasih juga ke teman-teman yang udah mau nonton podcast kita malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.